Merawat di Auckland, New Zealand. Ada sesuatu yang sangat sederhana yang ingin saya bicarakan. Saya tahu orang datang ke sini ingin mendengar tentang kedamaian. Saya akan membahas itu nanti, karena itu tidak sulit. Itu mudah. Dan alasan kenapa itu mudah, karena damai yang Anda cari, bahkan ketika kita bicara ini, telah ada di dalam diri Anda. Semua yang Anda pernah inginkan. Tapi mari kita bicarakan satu unsur yang sangat menarik, yang dinamakan waktu. Kini, saya tidak mengaku bahwa saya adalah seorang profesor atau orang yang paling tahu di muka bumi ini. Karena ada orang yang lebih pandai daripada saya. Tapi ada yang pernah saya dengar ketika dunia ini mulai ada, semesta ini mulai ada, waktu telah ada. Dan saya memikirkan ini, dari tiada menjadi ada, sesuatu yang paling awal. Dan ketika sesuatu berubah, waktu ada di sana. Ketika sesuatu dihancurkan, waktu ada di sana. Ketika sesuatu diciptakan, waktu ada di sana. Ketika sesuatu dihidupkan, waktu ada di sana. Segala yang terjadi, waktu ada di sana. Dan ketika sedang berlangsung dari terjadi menjadi tidak terjadi, waktu ada di sana. Jadi yang menakjubkan dan luar biasa lazimnya untuk bisa mengatakan paling tidak bagi unsur tersebut, semua ketika kita bicara tentang musim panas, waktu musim panas, musim dingin, pastinya terjadi pada waktu tertentu. Dan jika tiba-tiba pada bulan Desember salju turun di belahan bumi selatan, di New Zealand atau Australia, pasti orang berpikir ini tidak benar. Dan ini bukan waktu. Kemudian ada kalimat yang kita katakan bahwa waktu tidak menunggu siapapun. Jadi jika kalian pikirkan dan kalian benar-benar renungkan, kekuatan yang sangat lazim ini sangat mengagumkan. Sangat mengagumkan. Gravitasi mengubahnya, mempercepatnya, seperti cahaya. Gravitasi bisa membelokkan cahaya. Dengan cara yang sama, waktu bereaksi. Jadi, kenapa saya bicara tentang waktu? Maksud saya, ini adalah satu hal yang kalian katakan kalian tidak memilikinya. Saya tak punya waktu untuk ini, saya tak punya waktu untuk ini, saya terlalu sibuk, saya punya pekerjaan ini yang harus lakukan, saya tak punya waktu. Andai saya punya waktu, jadi kenapa saya bicara tentang waktu? Alasan kenapa saya bicara tentang waktu adalah karena ini adalah waktu Anda.
And you better understand that. Dan pahami itu. That this is your bahwa ini adalah waktu Anda. For billions of years. Selama jutaan dan miliaran tahun, bumi ini telah ada. In one form, dalam satu bentuk, dia berubah. Perubahan yang bahkan kalian tidak akan percaya. Tapi kini, saat ini, fakta bahwa Anda hidup, ini adalah waktu Anda. Dan tolong, jangan bicarakan dalam kepala Anda apakah Anda akan memilikinya lagi. Karena tak seorang pun punya buktinya. Semuanya hanyalah dugaan. Circumstantial evidence. Keterangan tidak langsung, tapi tanpa bukti. And because this is your Dan time, karena ini adalah waktu Anda perlu untuk mengerti apa itu artinya. That you are here. Bahwa Anda ada di sini. And you are here dan Anda ada di sini menghadapi semua rintangan. The fact that you are here Fakta bahwa Anda di sini should not be. Seharusnya tidak. People are going, well, that's not true. Dan orang berkata, oh, itu tidak benar. We get stuck in our traffic jam. Kalian tahu, kita terperangkap dalam kemacetan lalu lintas. Ketika saya datang semalam dari bandara, kita akan dapat kemacetan lalu lintas. Syukurnya tidak, alirannya cukup baik. Karena saya punya komentar yang sangat baik jika kita terperangkap dalam kemacetan lalu lintas. Dan kalian tahu apa komentar pintar saya? Kita tidak bergerak selambat yang Anda kira. So how fast are we moving? Jadi, seberapa cepat kita ini sedang bergerak? 67,062 mil per jam. Peluru hanya bergerak 900 mil per jam. Jadi, kita lebih cepat dari kecepatan peluru. Berotasi dalam kecepatan hampir 1000 mil per jam. Maksud saya, apakah Anda bosan? This is what's going on. Inilah yang sedang terjadi. At 67,000 Pada kecepatan 67.000 mil per jam, saya kira tak ada logam yang bisa tetap utuh dengan kecepatan itu. Apalagi dengan penumpang di dalamnya. Mereka pasti akan meleleh karena gesekannya yang luar biasa. Tapi disinilah Anda. It's a little windy outside. Agak berangin di luar sana. Dan itu membuat bulu kita berkibaran. Dan kita berkata, oh lihatlah angin. Padahal Anda sedang bergerak dengan 67.000 mil per jam. Apa peduli Anda dengan angin kecepatan 30 knot per jam? Tapi tidak begitu kita menganggapnya. Tapi ada realitas yang lainnya. Dan itulah realitasnya. Kini pertanyaannya adalah apakah itu realitas yang manis atau itu realitas yang buruk. Dan disinilah semuanya menuju. Jadi ada penjelasan, ribuan penjelasan. Takdir masuk dalam bahasan ini. Well,
fakta bahwa Anda mestinya tidak di sini, takdir macam apa yang Anda bicarakan? Karena kalau semuanya terserah pada apapun takdirnya, maka Anda tak akan ada di sini. Tapi Anda ada di sini. Dan karena Anda ada di sini, itu adalah sebuah keajaiban. Tapi menurut Anda tidak begitu. Mengapa? Karena definisi Anda mengatakan keajaiban adalah ketika batu mengeluarkan susu. Keajaiban. Batu memberikan atau mengeluarkan susu. Saya tidak mau susu itu. Saya tak peduli apakah itu keajaibannya. Tapi saya tak mau minum susu yang dikeluarkan batu. Maksud saya, susu siapa itu? Saya pernah di Zambia dan saya baru saja melakukan perjalanan dan saya sangat ingin minum teh dan saya pesan teh. Ketika saya dapatkan itu, saya tuangkan susunya tapi rasanya sangat tidak enak. Dan saya pastikan susu itu bukan dari sapi, tapi dari binatang yang lainnya. Dan saya sangat kecewa. Jadi, apa keajaiban itu? Apa yang kita lihat, apa yang kita hargai, apa yang kita tahu, apa yang kita mengerti setiap hari? Apakah kita ini korban atas apa yang terjadi pada diri kita? Atau apakah kita menghargai kata yang indah, menghargai, untuk mengetahui nilainya, mengetahui harganya. Itulah arti dari menghargai, untuk mengetahui nilai dalam keadaan hidup. Atas eksistensi ini, nilai dari nafas ini, nilai untuk bisa berpikir, nilai bisa mengalami, nilai dari bisa mengerti, nilai dari mengetahui, nilai dari terpenuhi, dan nilai dari kedamaian, nilai dari kedamaian. Saya bicara tentang kedamaian dan saya tahu orang tidak mengerti itu. Karena bagi mereka kedamaian itu di tempat lain. Mobilnya orang lain, bukan mobil Anda. Situasi orang lain. Apa kedamaian? Segera saja kata yang muncul adalah perdamaian dunia. Apakah dunia butuh damai? Sapi butuh damai? Maksud saya, siapa yang mengganggu sapi? Hanya satu binatang yang mengganggu semua sapi yang ada di muka bumi ini. Kambing, lalat, nyamuk, gajah, singa, maksud saya termasuk binatang itu sendiri mengganggunya yang paling. Dan itu adalah kita. Mengapa? Karena kita memproyeksikan perdamaian dunia, bukan perdamaian pribadi. Perdamaian dunia
bagus mungkin, tapi itu harus dimulai dengan kita, dengan saya. Itu seperti berada di pesawat terbang ketika orang belum mandi selama 7 hari. Dan kalian tahu apa yang akan terjadi kan? Anda tahu apa yang akan terjadi. Anda akan terbiasa dengan bau Anda sendiri. Dan itu akan terganggukan. Padahal orang lain akan terganggu. Oh, dia busuk, dia bau. Orang itu busuk, orang itu busuk. Dan kita menunjuk tangan kita ke orang lain. Kita menunjuk jari kita orang lain. Padahal yang 3 menunjuk pada diri kita sendiri. Lihatlah pada diri Anda sendiri. Anda juga busuk. Tapi tidak begitu adanya. Oh tidak, orang lain, kesalahan orang lain. Ketika sesuatu terjadi, apa jadinya kalau kita tidak punya Tuhan? Kepada siapa kita akan menyalahkan? Itulah yang kita lakukan. Semuanya menjadi kesalahan Tuhan. Kenapa saya? Kenapa harus saya? Apa yang telah saya lakukan? Kemudian ada penjelasan yang lain. Alasan kenapa Anda mengalami masa buruk ini adalah karena dari kehidupan Anda di masa yang sebelumnya. Baiklah, cukup adil. Apa yang telah saya lakukan? Maksud saya, jika saya dihukum karena apa yang saya lakukan salah, tidakkah saya paling tidak perlu tahu apa kesalahan saya? Tidak hanya sekedar dihukum setiap hari. Dan apa hukumannya? Apa hukumannya? Hukumannya adalah tetangga saya punya Volvo, sementara saya punya Volkswagen. Kenapa saya dihukum? Tetangga saya punya 2 toko, sementara punya saya 1,5. Ada kebudayaan di mana orang berkata, oh yang saya punya 4 anak perempuan, sementara dia punya 4 anak laki-laki. Tidak akan lucu kalau itu tidak terjadi saat ini. Bahkan saat ini pun terjadi.